Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3311. Saat 500 orang pertama, satu demi satu, mendarat di dekat prisma puncak sayap selatan, kelompok lain yang terdiri dari 500 orang, juga melompat dari pesawat, mulai melayang ke bawah menuju prisma puncak sayap utara. Karena pasukan terjun payung dipengaruhi oleh kecepatan angin, arah angin, dan kemampuan kontrol pribadi, sulit bagi mereka untuk melompat ke area yang sama pada saat yang sama, sehingga mereka hanya bisa mendarat di dekat target secara individual terlebih dahulu, dan kemudian bergerak bersama ke segala arah menuju daerah sasaran. Secara umum, pasukan terjun payung di udara untuk mencegah parasut terjerat satu sama lain, akan menjaga jarak aman dari rekan-rekan lainnya, sehingga penyimpangan pendaratan beberapa ratus meter hingga mendekati ribuan meter adalah normal. Khusus untuk terjun payung malam hari, tidak aneh untuk turun bahkan beberapa ribu meter. Oleh karena itu, 500 orang pertama setelah mendarat, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan cepat berkumpul menuju area sasaran. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa selama terjun payung dan perakitan gerakan mereka tidak menemukan tentara yang bertahan, atau benteng musuh yang tersembunyi. Memeriksa seluruh puncak melalui perangkat night vision, mereka tidak menemukan jejak musuh kecuali orang-orang mereka sendiri dengan tanda khusus di tubuh mereka. Beberapa tentara yang membawa pencitraan termal juga segera mulai memeriksa sekeliling, tetapi tetap saja, tidak ada yang ditemukan. Alasan mengapa mereka tidak dapat melihat musuh adalah karena tentara Hamid saat ini bersembunyi di dalam benteng bunker di lereng gunung. Dan peralatan pencitraan termal yang digunakan untuk mengamati puncak gunung juga ditransmisikan ke benteng melalui jalur sinyal, sehingga seluruh prisma puncak gunung dalam keadaan tidak terlindungi saat ini. Ketika komandan melaporkan situasi ini secara real-time kepada Walter, yang sedang berputar-putar dalam lingkaran besar di ketinggian, dia tidak terlalu terkejut. Karena dia tahu bahwa musuh memiliki bunker di lereng depan dan belakang, tidak aneh untuk mengabaikan pertahanan puncak bukit. Jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak akan membuang energinya untuk mempertahankan puncak bukit ketika lereng depan dan belakang kokoh. Lagi pula, dalam keadaan normal, seseorang harus melewati lereng depan untuk masuk ke puncak bukit. Jadi, dia segera mengingatkan komandan garis depan bahwa dia harus memanfaatkan kelalaian musuh dalam mempertahankan puncak bukit untuk menyelesaikan perakitan sesegera mungkin, dan kemudian eselon pertama akan menyerang serangan mendadak. Dan eselon kedua akan mengambil kesempatan untuk mengepung dari sisi utara dan langsung memblokir musuh di pit untuk melenyapkan mereka. Walter diikuti oleh Joseph sampai ke penaklukan saat ini, mirip dengan pertempuran serangan yang dia lawan berkali-kali. Dia sangat memahami kebenaran, ketika melawan benteng tersembunyi, jika pihak Anda jauh dari benteng, maka pihak lain memiliki keuntungan, tetapi jika pihak Anda sangat dekat dengan benteng, maka pihak Anda memiliki keuntungan. Ketika perang di barat daya, begitu musuh diblokir di lubang telinga kucing, hampir hanya satu cara untuk mati, tentara kita dengan beberapa granat ke dalamnya, dapat membuat lubang telinga kucing mereka menjadi kuburan mereka. Oleh karena itu, Walter telah memutuskan saat ini, malam ini, akan menjadi pemusnahan total pasukan Hamid. Bab 3312. Eselon pertama dari 500 pasukan terjun payung dengan cepat berkumpul, berpikir bahwa mereka telah sangat berhasil dalam penyusupan mereka, tidak tahu bahwa mereka telah sepenuhnya terkena pengawasan Hamid. Apalagi yang membuat Hamid heboh adalah ada 6 burst point penuh yang bisa dicakup di dekat area yang mereka rakit. Dan titik ledakan itu, yang terkubur mampu meledakkan batu dengan bahan peledak tinggi. 20 menit kemudian, eselon pertama tentara berkumpul, dan pada saat yang sama, eselon kedua tentara juga telah menyelesaikan penurunan parasut, mulai berkumpul. Ketika eselon kedua hampir selesai, komandan eselon pertama memerintahkan serangan. Mereka bermaksud menyerang langsung pit di lereng depan, membongkar pertahanan musuh sambil menarik musuh di lereng belakang, dan juga menarik musuh yang bersembunyi di beberapa arah lain. Saat itu, eselon kedua akan meraba-raba dari belakang dan langsung menjatuhkan lawan. Pada saat yang sama, begitu pasukan pertahanan di lereng depan runtuh, ribuan tentara-tentara pemerintah itu akan segera bergegas, dan pada saat itu, pasukan Hamid tidak punya tempat untuk melarikan diri. Komandan eselon pertama berbicara melalui sistem intercom front cataclysmic. Pasukan kami siap berperang, silakan minta eselon kedua untuk mengkonfirmasi situasi perakitan.
Suara Komandan Eselon kedua datang melalui sistem interkom, pasukan kami pada dasarnya telah selesai merakit, dan kami mengkonfirmasi peralatan prapertempuran. Komandan Eselon pertama segera angkat bicara, departemen kami meminta untuk melancarkan serangan, mohon minta persetujuan Komandan Walter. Walter berkata dengan sangat antusias, disetujui. Luncurkan serangan segera. Dalam 10 menit, habisi semua prajurit di sisi miring. Balas dendam saudara dan saudari kita yang sudah mati. Iya. Komandan Eselon pertama segera berkata dengan bermartabat, yakinlah, Komandan, kami akan menghayati nama front bencana. Kami pasti akan membalas dendam untuk saudara-saudara kami yang mati. Baik. Walter tertawa dan berkata begitu saja, serang segera. Komandan Eselon pertama segera memerintahkan kepada para prajurit di sekitarnya, kalian semua. Mulai serangannya. Begitu kata-kata itu jatuh, Hamid di dalam lubang juga menggertakkan giginya dan berteriak, area B03, 05, 06, 08, 09, 11 titik ledak, mulai ledakan. Kedua insinyur yang bertanggung jawab atas area B segera menggunakan kecepatan tercepat pada detonator untuk meledakkan titik ledakan yang ditentukan. Tepat ketika eselon pertama dari 500 tentara front Cataclysmic hendak bergegas menuju benteng miring utama, ledakan keras tiba-tiba terdengar di sekitar mereka satu demi satu. 3 dari titik ledakan ini berada di kaki 500 orang ini, dan 3 titik ledakan lainnya didistribusikan di tepi parameter mereka. Saat ledakan dimulai, setidaknya 100 orang terangkat tinggi oleh gelombang ledakan. Gelombang ledakan yang kuat meninggalkan 500 orang ini dengan tingkat cedera yang berbeda, dan bahkan sejumlah orang langsung terbunuh oleh kejutan ledakan. Dan yang lebih tragis lagi adalah gelombang ledakan itu memicu pecahan-pecahan pembunuhan yang menyebar seperti novel-novel seni bela diri dari Jarum Mutiara Badai, serba akan mencakup 500 orang di dalamnya. Ledakannya sangat kuat, fragmen logam dalam gelombang ledakan, masing-masing bagian memiliki energi potensial yang kuat. Meskipun 500 tentara mengenakan rompi dan helm anti-peluru, anggota badan, wajah, dan leher mereka semuanya terkena serangan fragmentasi intensif ini. Hanya dalam sekejap, semua 500 tentara front bencana, tanpa kecuali, terkena pecahan peluru logam dalam jumlah besar. Beberapa dari mereka yang sial, langsung dipotong oleh pecahan trakea atau arteri, sebelum mereka bisa diselamatkan, mereka sudah kehilangan napas. Dan mereka yang beruntung, meskipun tidak terluka parah, tetapi wajahnya terkena pecahan peluru, dibutakan seketika. Dan lebih banyak lagi, ada luka parah pada anggota badan. Terutama tangan dan lengan, hampir hancur berantakan berdarah. Bahkan jika mereka terlatih sebelumnya, sekarang mereka bahkan tidak bisa memegang senjata mereka. Walter mendengar suara ledakan dalam komunikasi nirkabel, serta suara teriakan kesakitan dari prajuritnya sendiri. Seluruh kulit kepala orang itu langsung kesemutan, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Komandan eselon pertama telah kehilangan penglihatannya, kedua matanya tertusuk oleh setidaknya 7 atau 8 pecahan logam, menutupi matanya saat ini, berteriak tak berdaya, Komandan! Kami telah disergap. Bab 3313. Disergap? Mendengar ini, jantung Walter berdebar dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang terjadi? Penyergapan macam apa ini? Komandan menjawab dengan suara terisak, ini ledakan. Ledakan yang sangat kuat. Mereka seharusnya menanam banyak bahan peledak, ledakan itu memicu sejumlah besar pecahan anti-personil, mata saya buta, kaki, tangan terluka, tetapi sekarang tidak dapat lagi mengidentifikasi berat sebenarnya dari luka itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Walter berkata begitu saja, cepat biarkan orang-orang di sekitarmu membantumu. Pada saat itu, suara orang lain datang melalui komunikator, menangis, Komandan Walter, anggota badan Kapten Javier telah terkena setidaknya puluhan pecahan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Walter meraung, kamu setidaknya harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali penglihatan komandanmu, jika tidak, bagaimana dia akan memerintahkanmu untuk keluar dari pengepungan? Pria itu menangis secara emosional dan berteriak, bola mata kiri Kapten Javier tertusuk pecahan dan mengeluarkan banyak darah, dan mata kanannya terkena batu terbang dari bahan peledak dan runtuh karena perangkat night vision. Perangkat night vision dihancurkan langsung ke rongga mata, mata telah benar-benar terjepit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Walter mendengar deskripsi pihak lain, jantungnya berdenyut-denyut kesakitan. 2 eselon yang melompat malam ini adalah prajurit dan komandan terkuat di bawah komandonya. Mendengar berita bahwa anak buahnya sendiri telah dibutakan dan diliputi luka pada saat ini, Walter ingin melompat turun dan menyelamatkan mereka sendiri. Latar belakang komunikator penuh dengan ratapan dan tangisan para prajurit, yang membuat kesedihan Walter tak tertahankan. Pada titik ini, Komandan Eselon pertama di ujung telepon berteriak, "Musuh telah lama memasang jebakan, hanya menunggu kami untuk turun tangan. Dalam ledakan tadi, kami menderita banyak korban komandan." Pembuluh darah Walter berkobar dan dia meraung dengan gigi terkatup, "Tunggu sebentar lagi, aku akan mengirim Eselon kedua untuk mendukungmu." Komandan berseru, "Tidak. Jangan biarkan mereka datang." Komandan berkata dengan mendesak, "Komandan, Anda dengan cepat membiarkan Eselon kedua mundur. Pihak lain sudah bersiap untuk ini, dan saya khawatir mereka sudah memasang jaring." Walter tidak pernah bermimpi bahwa Komandan Eselon pertama akan begitu pesimis. Dia bergumam dalam hatinya, mungkinkah mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Mungkinkah Hamid ini benar-benar memiliki kemampuan dan wawasan yang begitu kuat dalam semua perencanaan taktisnya sebelumnya? Sangat bingung Walter tidak tahu, hanya di sayap selatan eselon pertama baru saja mengalami penyergapan setelah 10 detik, sisi utara bukit, 8 titik ledakan juga siap pada saat yang sama. Sayap utara dari 500 orang, terlalu sial. Seluruh puncak sayap utara relatif curam, tetapi satu-satunya area yang relatif datar. Tidak peduli siapa yang diizinkan untuk memerintah, pasti akan memilih area ini untuk berkumpul. Ini seperti matahari yang terik, hanya pohon seperti itu, orang secara tidak sadar harus pergi ke pohon untuk mendinginkannya. Justru karena alasan inilah anak buah Hamid telah menyusun 8 titik ledakan dengan padat di sini. Eselon kedua pria sedang berkumpul ketika mereka mendengar ledakan dari selatan dan mengira pasukan mereka di sayap selatan yang memulai serangan. Mereka akan menyelesaikan perakitan dan segera bergegas untuk mengepung mereka ketika mereka tidak mengharapkan anak buah Hamid meledakkan 8 titik ledakan di sekitar mereka saat itu juga. Ledakan yang memekakan telinga membuat seluruh lembah bergetar. Fragmentasi yang begitu padat dan terbang, cakupan pembunuhan sangat luas, cakupan silang yang padat, bahkan sulit untuk menghindari lalat rumah, apalagi menara daging dan darah ini. Jadi, setelah ledakan 8 titik ledakan ini, eselon kedua langsung dimusnahkan, lebih dari setengahnya. Sisanya, hampir semuanya terluka parah, langsung kehilangan kekuatan tempur. Segera setelah itu, Komandan eselon kedua berteriak ngeri, "Komandan, kami disergap. Ledakannya sangat kuat, kami hampir kehilangan segalanya." Saudara-saudara yang masih hidup semuanya terluka parah, ada darah dan anggota badan yang patah di mana-mana. Bab 3314. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Walter langsung membeku. Dia tidak pernah bermimpi bahwa sayap utara juga diantisipasi musuh. Dengan cara ini, 1000 elit yang dia kirim semuanya dibunuh oleh pihak lain. Dia jelas telah pergi untuk menyerang pihak lain, dan mengirim semua elit yang paling cocok untuk misi pemenggalan kepala. Mengapa mereka terbunuh dan terluka begitu mereka mendarat? Bagaimana mungkin musuh merencanakan dan mengatur semua ini sebelumnya? Tepat ketika Walter sangat meragukan diri sendiri, tentara Hamid menyerang dengan kekuatan penuh. Hamid sejak lama menurut instruksi saudaranya, telah membagi seluruh pangkalan menjadi 5 wilayah. Dan setiap area, pada gilirannya, dibagi menjadi lusinan bantalan koordinat terperinci berdasarkan lokasi titik ledakan. Oleh karena itu, para prajurit di setiap bunker sesuai dengan peta yang ditandai, mengetahui titik ledakan mana, segera setelah pemahaman yang jelas tentang lokasi musuh saat ini. Segera setelah itu, Hamid mengirimkan 800 tentara dari garis miring ke depan dan ke belakang untuk mengelilingi eselon pertama. Pada saat yang sama, artileri di lubang lereng belakang sayap selatan, segera meluncurkan 20 mortir kecil, dari lubang-lubang sayap selatan yang ditujukan ke lokasi titik ledakan sayap utara, siap untuk meluncurkan satu putaran penembakan lagi di eselon kedua. Sayap utara. Struktur mortirnya sederhana, terus terang, itu hanya laras ramping tetap tripod. Senjata jenis ini memiliki jarak pendek, kekuatan kecil, dibandingkan dengan artileri traksi, itu hanyalah penyihir kecil. Namun, senjata ini juga memiliki kelebihan.
Keuntungan terbesar adalah mobilitas dan portabilitas, datang dan pergi, tabrak lari. Menembak juga sangat sederhana, cukup sesuaikan sudutnya, masukkan cangkang melalui moncongnya, dan itu akan langsung menyerang. Selama Perang Anti-Jepang, Letnan Jenderal Angkatan Darat Jepang Abe Gisho, yang dikenal sebagai Bunga Jenderal terkenal, dibawa pergi oleh seorang artileri muda dari Tentara Rute ke-8 dengan satu tembakan dari sebuah mortir. Karena keunggulan inilah mortir ini tidak pernah disingkirkan dari tentara selama beberapa dekade. Para artileri Hamid ini hafal lokasi setiap titik ledakan di sisi utara, jadi mereka menyesuaikan diri dengan sangat cepat sebelum menembak. Setelah 1 atau 2 menit, 20 mortir ini memulai putaran pemboman tanpa gangguan putaran demi putaran. Dan peluru-peluru itu mendarat dengan sangat akurat, meledak hampir tepat di tengah-tengah titik kumpul eselon kedua. 500 tentara dari eselon kedua front bencana, yang telah dibom dengan sangat parah, sekarang tidak punya waktu untuk melakukan penyesuaian sama sekali ketika peluru mortir yang padat, seperti hujan es, mendarat di sekitar mereka. Sekarang, bukit di sisi utara menjadi seperti neraka di bumi. Setelah beberapa putaran penembakan, tingkat kematian pertempuran para prajurit sayap utara telah melebihi 90%. Mereka yang tersisa semuanya sekarat sekarang. Tommy, jawab dengan cepat saat kamu mendengarnya. Walter hampir pingsan, dan dia meneriakkan nama komandan eselon kedua dalam sistem komunikasi. Namun, di ujung lain interkom, tidak ada apa-apa selain suara artileri berat, tetapi tidak ada yang bisa menanggapinya. Komandan eselon kedua, Tommy Johnson, telah terbunuh oleh peluru mortir selama penembakan putaran pertama. Walter mendengarkan suara mortir yang meledak di dalam komunikator dan tidak bisa menghentikan air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa eselon kedua tidak berdaya, jadi dia segera berkata kepada komandan eselon pertama, Javier. Jangan menyerah. Aku akan meminta 5,000 tentara pemerintah melancarkan serangan untuk mendapatkanmu kembali, apapun yang terjadi. Komandan eselon pertama, Javier Kenta, tertawa sedih dan berkata, Komandan, jangan repot-repot. Musuh sudah bergegas, selamat tinggal, Komandan. Bab 3315. Begitu kata-kata Javier jatuh, suara tembakan sengit terdengar di sekelilingnya. Pada saat ini, meskipun masih ada sebagian kecil orang yang hidup, tetapi hampir semuanya masih hidup, masih mampu memegang senjata, tetapi kekuatan ini bahkan tidak 1/10. Selain itu, bahkan jika mereka masih bisa memegang senjata, tubuh mereka juga mengalami kerusakan yang cukup besar dalam ledakan, yang pada saat ini mengurangi kekuatan tempur skala besar mereka. Terlebih lagi, tentara Hamid tidak terlalu terlatih, tetapi mereka bertempur dengan sangat antusias. Mereka tahu mereka kurang terlatih dan lemah, namun, mereka juga tahu bahwa pihak lain sekarang adalah harimau yang terluka, jadi mereka bahkan tidak langsung bergegas untuk bertarung dan membunuh, tetapi terlibat dalam semua jenis pemadaman api dari jarak jauh. Jarak jauh. Selain peluru intensif, banyak prajurit dengan senjata yang lebih kuat mulai melemparkan granat dengan panik di lokasi eselon pertama, tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bertengkar dari jarak dekat. Metode memakan lawan sampai mati ini sangat praktis, tidak hanya semakin memukul musuh dengan keras, tetapi juga sedikit kerugian di pihak mereka. Pada saat ini, beberapa granat meledak di sebelah Javier, menyebabkan dia, yang sudah diambang kematian, benar-benar kehilangan napas. Mendengarkan tembakan dan ledakan di sana, Walter hampir pingsan. Dia segera mengganti saluran dan berteriak kepada komandan pemerintah, tentara saya telah disergap, buat tentara Anda melancarkan serangan. Cepat! Ketika pihak lain mendengar ini, mereka berseru, jika orang-orang Anda tidak menghancurkan benteng pihak lain, kami tidak akan terburu-buru dan dibunuh. Mata Walter merah dan dia meraung, jika kamu tidak membantuku, aku akan menembakmu nanti. Sisi lain berkata dengan jijik, jika kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak pergi dan menyelamatkan orang-orangmu sendiri? Ingin aku menggunakan nyawa anak buahku untuk membantumu menyelamatkan mereka, itu hanya lamunan. Kamu. Walter hampir memuntahkan seteguk darah dan mengutuk dengan gigi terkatup, kamu benar-benar tidak sabar untuk hidup. Aku akan protes ke atasanmu sekarang. Tunggu saja untuk diadili di pengadilan militer. Sakit. Pihak lain tidak repot-repot memperhatikannya dan langsung menutup telepon.
Meskipun Walter sangat marah, dia tahu betul dalam hatinya bahwa sudah terlambat untuk melakukan apapun sendiri sekarang. Tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa lagi untuk membawa kembali saudara-saudara yang masih hidup. Bahkan, kemungkinan tidak satu pun dari 1,000 bersaudara itu yang hidup lagi. Pada saat ini, suara teriakan dan ledakan yang datang dari komunikator menjadi semakin dekat. Walter tahu bahwa tentara Hamid sudah bergegas dan memulai penutupan terakhir. Ini juga membuktikan bahwa tentaranya sendiri telah terbunuh dan terluka, dan kemungkinan besar telah dimusnahkan sepenuhnya. Selanjutnya, suara tembakan semakin dekat dan tipis. Dan ketika dia bisa dengan jelas mendengar suara langkah kaki, tembakan itu benar-benar berhenti. Pada saat ini, Walter dengan jelas menyadari bahwa 1,000 elit semuanya tewas dalam pertempuran, tidak ada yang selamat.